Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kuniasi dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep akidah dalam Islam. Adapun yang akan saya bahas diantaranya yaitu pengertian akidah, ruang lingkup pembahasan akidah, sumber akidah, fungsi akidah, dan prinsip-prinsip akidah Islam. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian akidah dan ruang lingkup pembahasan akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata akdi yang berarti ikatan. Secara istilah adalah keyakinan hati atau atas sesuatu. Kata akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, ada akidah yang benar atau lurus, dan ada akidah yang sesat atau menyimpang. Dalam ajaran Islam, akidah Islam atau akidah al-Islamiyah merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir baik dan buruknya. Ulama telah membagi ruang lingkup pembahasan akidah ke 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada ilahiyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, utamanya pembahasan tentang Allah. Yang kedua yaitu adalah nubuat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan utusan-utusan Allah, yaitu para nabi dan para rasul Allah. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan iblis. Yang keempat yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan yang berkenaan dengan alam gaib seperti alam kubur, akhirat, surga, neraka, dan lain-lainnya. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sumber dan fungsi akidah dalam Islam. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril. Di dalamnya, Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Keagungan lainnya adalah tidak akan pernah ditemui kekurangan dan celaan di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya telah sempurnakanlah kalimat Robmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimatnya, dan dialah yang para sahabat Nabi. Sunnah Nabi juga satu jenis wahyu yang datang dari Allah SWT, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang darinya. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah yang artinya, dan dia Muhammad tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, ia tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Quran Surat An-Najmi ayat 3-4. Rasulullah SAW juga bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran sambil menunjuk ke lidahnya. Riwayat Abu Dawud. Kemudian akidah memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang ketiga yaitu semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Kemudian poin selanjutnya yaitu
prinsip-prinsip akidah dalam agama Islam. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah lah zat yang paling berhak disembah, karena Dia menciptakan, membina, mendidik, dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Maka barang siapa yang mengharapkan penjumpaan dengan Tuhannya di akhirat, maka hendaklah ia beramal soleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Beriman kepada malaikat adalah meyakini dengan penuh kesadaran bahwa Allah menciptakan makhluk dari cahaya. Sifat-sifat malaikat diantaranya yaitu selalu patuh dan taat, sebagai penyampai waktu, diciptakannya cahaya, dan yang terakhir mempunyai kemampuan yang luar biasa. Iman kepada kitab suci. Kitab-kitab yang berasal dari firman Allah seluruhnya ada 4. Yang pertama, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga yaitu Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira kepada umat manusia, memberi teladan akhlak mulia, dan teguh terhadap ajaran Allah. Sifat-sifat yang ada pada diri Nabi dan Rasul Allah adalah: yang pertama, sidik, yang artinya benar. Apa yang disabdakan benar, karena Nabi tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Segala urusan akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Yang ketiga yaitu patonah, artinya bijaksana dan cerdas. Nabi mampu memahami perintah-perintah Allah dan menghadapi penantangnya akhir dengan bijaksana. Yang keempat yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Nabi menyampaikan kepada umatnya apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa manusia akan mengalami kesudahan dan meminta pertanggungjawaban di kemudian hari. Al-Quran selalu menggugah hati dan pikiran manusia dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa hari kiamat dengan nama-nama yang unik, misalnya Al-Zalzalah, Al-Qari'ah, An-Naba, dan Al-Qiyamah. Istilah-istilah tersebut mencerminkan peristiwa dan keadaan yang bakal dihadapi manusia pada saat itu. Iman kepada Qada dan Qadar. Menurut bahasa, Qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan qadar adalah kejadian suatu penciptaan yang sesuai dengan penetapan. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluknya. Para ulama kalam membagi takdir menjadi 2 macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq adalah takdir yang berkaitan dengan ikhtiar atau usaha manusia. Misalnya, orang miskin berubah menjadi kaya atas kerja kerasnya. Dan takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah-ubah. Misalnya kelahiran dan jenis kelamin. Kemudian kesimpulannya yaitu dari yang saya jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam dan akidah sangatlah erat kaitannya karena merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam pembentukan karakter yang baik dalam kehidupan seorang muslim. Tiang dan pondasi agama yang baik adalah akidah dan akhlak, karena motivasi seseorang dalam bentuk kepercayaan keimanannya. Akidah terhadap keesaannya Allah Subhanahu wa taala ini akan melahirkan keyakinan yang mengakui adanya wujud Allah, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, dan kekuatannya.
Pokok akidah ini dengan sendirinya akan mencakup kepercayaan yang lain, seperti malaikat-malaikatnya, para rasulnya, kitab-kitabnya, hari kebangkitan dan ketentuan malaikatnya. Kerusakan akidah tidak keluar dari 3 penampakan, yakni kelemahan iman, kekufuran-kekufuran yang tampak pada kaum muslimin dan tidak menjadikan akidah Islam sebagai qiyadah fikriyah atau kepemimpinan pikir. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.